Aku heran, suamiku tidak ingin memiliki anak dariku, tetapi kenyataannya, dia tega menghamili wanita lain di belakangku. Aku masih ingat betul hari itu, hari di mana aku resmi menjadi istri dari pria yang begitu kucintai, Rizky. Pernikahan kami digelar dengan penuh kemewahan di sebuah ballroom hotel bintang 5, dihadiri keluarga besar, rekan bisnis, dan teman-teman dekat. Aku mengenakan gaun putih panjang berenda yang kupilih sendiri, sementara Rizky tampak gagah dalam setelan jas hitam yang membentuk tubuh atletisnya dengan sempurna. Semua mata tertuju pada kami, pasangan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Aku tersenyum ketika mengingat bagaimana aku dan Rizky pertama kali bertemu. Dia adalah seorang pria mapan, sukses di usia yang terbilang masih muda. Dia pemilik sebuah perusahaan properti yang berkembang pesat, sementara aku hanyalah seorang karyawan biasa di salah satu anak perusahaannya. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja. Aku tak pernah menyangka bahwa seorang pria seperti Rizky akan tertarik padaku. Namun, di balik semua kebahagiaan yang kutampilkan di hari pernikahan kami, ada ketakutan kecil di sudut hatiku. Aku tahu Rizky bukan tipe pria yang mudah ditebak. Dia bukan pria yang banyak bicara atau gemar menunjukkan perasaannya dengan jelas. Ada dinding tinggi yang selalu ia bangun di antara dirinya dan orang lain, termasuk aku. Tapi aku berpikir, seiring waktu, aku pasti bisa mendekatinya, membuatnya lebih terbuka. Setelah menikah, kehidupan kami tampak seperti impian. Kami tinggal di rumah mewah yang terletak di salah satu kawasan elit di kota. Rizky selalu memastikan aku mendapatkan segala yang kubutuhkan. Perhiasan, pakaian mahal, liburan ke luar negeri. Apapun yang kuinginkan bisa kudapatkan dengan mudah. Namun, ada satu hal yang membuatku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Rizky tampaknya menghindari pembicaraan tentang anak. Setiap kali aku mencoba membahasnya, dia selalu mengalihkan topik. Awalnya, aku tidak terlalu ambil pusing. Aku berpikir mungkin dia hanya belum siap, atau ada hal lain yang sedang ia pikirkan. Tapi seiring waktu berjalan, sikapnya semakin jelas. Aku tidak ingin anak, Dina, katanya suatu malam, setelah aku memberanikan diri untuk membicarakan keinginanku untuk memiliki keturunan. Aku menatapnya, terkejut. Kenapa? Tanyaku pelan. Aku tidak mau ada anak di antara kita. Aku sudah cukup bahagia hanya dengan kamu. Jawaban itu membuat hatiku sedikit lega. Meskipun aku masih merasa ada yang aneh, tapi aku mencoba memahami. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Rizky hanya butuh waktu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa di balik larangan itu, ada sesuatu yang lebih menyakitkan yang menungguku. Aku mencoba menerima keputusan Rizky, meskipun hatiku masih dipenuhi tanda tanya. Pernikahan kami masih seumur jagung. Mungkin dia hanya belum siap. Aku tidak ingin memaksa. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Setiap kali ada pembicaraan tentang anak dalam pertemuan keluarga, Rizky selalu tampak canggung. Ibuku pernah menanyakan, kapan nih aku punya cucu dari kalian? Dengan nada bercanda, tapi Rizky hanya tersenyum tipis dan buru-buru mengalihkan topik. Aku juga mulai menyadari bahwa dia sangat berhati-hati dalam urusan kehamilan. Dia selalu memastikan aku mengonsumsi pil kontrasepsi. Bahkan, ada satu waktu di mana dia sendiri yang membelikannya untukku. Aku cuma nggak mau kita terburu-buru, Dina, ucapnya suatu malam saat aku menunjukkan ketidaknyamanan atas sikapnya yang terlalu ketat soal ini. Tapi kita kan sudah menikah. Rizky, aku cuma ingin tahu, apa alasan sebenarnya? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku hanya ingin kita fokus menikmati pernikahan dulu. Nanti kalau waktunya tepat,
Kita bisa membicarakannya lagi. Aku menggigit bibir. Aku ingin percaya bahwa ini hanya soal kesiapan. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa ini bukan sekadar alasan biasa. Aku mulai mencoba memahami dari sisi Rizky. Aku mencari tahu, membaca berbagai artikel tentang pasangan yang menunda memiliki anak. Beberapa alasan masuk akal. Mungkin dia ingin stabil dalam bisnisnya dulu, atau ada trauma masa kecil yang belum pernah diceritakannya padaku. Namun, lama-kelamaan, aku merasa ada yang tidak wajar. Rizky sering pulang larut malam. Awalnya aku berpikir dia sibuk bekerja, tapi lama-lama, alasan itu terasa janggal. Perusahaannya sudah stabil, dia punya tim yang bisa menangani banyak hal. Tapi kenapa dia semakin sering pulang di atas tengah malam? Aku juga mulai menyadari sesuatu yang lain. Setiap kali aku mendekatinya dengan lebih intim, dia tampak enggan. Bukan berarti dia tak pernah menyentuhku, tapi ada jarak yang semakin terasa. Aku mulai curiga. Suatu malam, ketika dia tertidur, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Jantungku berdebar kencang. Aku bukan tipe istri yang suka mencampuri urusan suaminya, tapi firasatku berkata ada sesuatu yang salah. Namun, saat aku membuka ponselnya, ternyata dikunci dengan password yang tidak pernah dia gunakan sebelumnya. Ini aneh. Selama ini, aku tahu kode sandinya, tapi sejak kapan dia menggantinya? Aku meletakkan ponsel itu kembali, mencoba menenangkan diri. Aku mungkin hanya berpikir terlalu jauh. Tapi benarkah begitu? Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai lebih peka terhadap setiap gerak-gerik Rizky. Setiap perubahan kecil dalam kebiasaannya kini terasa mencurigakan di mataku. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif, berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi semakin aku mencoba menepis kecurigaanku, semakin banyak tanda-tanda aneh yang muncul. Rizky semakin sering pulang larut malam. Jika dulu dia selalu memberitahu kapan akan pulang terlambat, kini dia hanya mengirim pesan singkat yang terasa dingin. Lembur. Jangan tunggu. Sebelumnya, meskipun dia sibuk, dia selalu menyempatkan untuk menelepon atau sekadar mengirim pesan panjang tentang pekerjaannya. Tapi kini, semua terasa begitu formal. Seperti pesan dari seorang atasan ke bawahannya, bukan dari seorang suami kepada istrinya. Dan bukan hanya itu. Aku mulai menyadari bahwa ada aroma parfum berbeda yang menempel di bajunya ketika dia pulang. Bukan parfumnya, bukan juga punyaku. Aromanya lembut, sedikit manis, dan asing bagiku. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jawabannya akan lebih menyakitkan dari dugaanku. Suatu sore, saat Rizky sedang mandi, aku kembali mencoba membuka ponselnya. Kali ini, aku menunggunya sampai tertidur. Aku tahu ini bukan tindakan yang baik, tapi aku merasa perlu mencari tahu kebenarannya sendiri. Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang mungkin dia gunakan. Tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami, bahkan kombinasi angka favoritnya. Tapi tak ada yang berhasil. Frustrasi. Aku hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku memasukkan angka yang berbeda. Tanggal yang aku sendiri tak yakin kenapa tiba-tiba terlintas di benakku. Tanggal itu bukan tanggal penting bagi kami, tapi aku merasa harus mencobanya. Dan ternyata, ponsel itu terbuka. Tenggorokanku terasa kering. Aku menelan ludah, lalu mulai membuka aplikasi pesan. Tanganku gemetar saat aku menelusuri daftar percakapannya. Sebagian besar tampak biasa, rekan kerja, grup kantor, beberapa teman dekatnya. Namun, ada satu kontak yang menarik perhatianku. Namanya hanya tertulis sebagai A. Aku membuka percakapan itu, dan saat itu juga, duniaku terasa berputar. Pesan-pesan mesra terpampang jelas di layar ponsel Rizky.
Bukan hanya sekadar pesan biasa, tapi pesan-pesan yang menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Aku kangen. Jaga kesehatan kamu dan anak kita. Ya. Jangan terlalu capek. Aku mau kamu dan bayi kita selalu sehat. Bayi? Mataku membelalak. Aku merasa seperti dihantam keras di kepala. Tangan yang memegang ponsel itu mulai gemetar hebat. Jadi, selama ini Rizky melarangku hamil, tapi di saat yang sama, dia justru menghamili wanita lain? Dadaku terasa sesak. Napasku terasa berat. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan lagi istri Rizky. Aku hanyalah seseorang yang dia jadikan alat, sementara cintanya diberikan kepada wanita lain. Aku masih duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel Rizky dengan tatapan kosong. Jari-jariku terasa mati rasa, sementara hatiku seperti baru saja dihancurkan berkeping-keping. Jaga kesehatan kamu dan anak kita. Ya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, berputar tanpa henti. Rasanya seperti ada pisau yang ditusukkan ke dadaku, lalu diputar perlahan, memastikan luka itu benar-benar dalam. Rizky menghamili wanita lain? Tapi kenapa? Kenapa dia selalu menolak saat aku membicarakan soal anak? Kenapa dia sangat ketat memastikan aku tidak hamil? Kenapa dia melakukan ini padaku? Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba menahan isak yang hampir pecah dari tenggorokanku. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tapi nyatanya, air mataku jatuh juga, membasahi layar ponsel yang masih kugenggam erat. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin berlari ke kamar mandi, menarik Rizky keluar, dan menamparnya sekuat tenaga. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya duduk diam, membiarkan rasa sakit itu meresap ke dalam dadaku, seakan membiarkan diriku benar-benar tenggelam dalam kenyataan pahit yang baru saja kutemukan. Aku tidak bisa langsung mengambil keputusan. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, ini tentang pernikahanku, tentang kehidupanku yang selama ini kuanggap sempurna. Aku menutup ponsel Rizky dengan tangan gemetar dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah mengetahui rahasianya. Tidak sekarang. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku butuh jawaban. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Aku mencoba mengingat setiap hal yang mencurigakan selama beberapa bulan terakhir. Waktu-waktu di mana Rizky pulang terlambat, aroma parfum asing di bajunya, perubahan sikapnya yang terasa dingin, semua mulai tersusun menjadi satu pola yang jelas. Dia bukan hanya berselingkuh. Dia sudah membangun kehidupan lain di belakangku. Aku mulai menyelidiki lebih jauh. Aku mencari tahu nomor yang sering dihubungi Rizky. Aku membuka tagihan kartu kreditnya, mencoba melihat transaksi yang mungkin mencurigakan. Dan aku menemukannya. Ada beberapa transaksi dengan jumlah besar yang ditransfer secara rutin ke rekening seseorang. Bukan nama perusahaan, bukan nama keluarganya. Aku tidak mengenali nama itu sama sekali. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini wanita itu? Aku mencatat semua informasi yang kutemukan. Aku tahu aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Jika aku ingin menghadapinya, aku harus memastikan bahwa dia tidak bisa lagi mengelak. Aku harus tahu siapa. Itu. Aku harus bertemu dengannya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Pagi ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Rizky baru saja berangkat ke kantor. Seperti biasa tanpa banyak bicara. Aku memperhatikannya tadi pagi, cara dia memakai dasinya dengan terburu-buru, bagaimana dia menghindari kontak mata denganku, dan bagaimana dia hanya berkata, "Aku pulang malam," tanpa menjelaskan apapun. Jika aku tidak mengetahui kebenarannya, mungkin aku masih akan percaya bahwa dia benar-benar sibuk bekerja.
Tapi sekarang, aku hanya melihat seorang pria yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatap catatan di tanganku. Nama seseorang terpampang di sana. Seseorang yang menerima transferan uang secara rutin dari rekening Rizky. Aku tidak mengenal nama itu, tapi aku yakin dia adalah wanita yang selama ini kusangka hanya ada dalam pikiranku. Wanita yang mengandung anak Rizky. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi langkah apa yang harus kuambil? Apa aku harus langsung menemui wanita itu? Apa aku harus mencari tahu lebih banyak dulu? Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu di mana wanita itu tinggal, bagaimana kehidupannya, dan apakah dia sadar bahwa Rizky sudah menikah. Aku harus tahu seberapa dalam kebohongan ini telah terjalin. Lalu aku mengambil ponselku dan mulai mengetik sesuatu di mesin pencarian. Aku mencari nama itu. Beberapa detik kemudian, layar ponselku menampilkan beberapa hasil pencarian. Tidak banyak, tapi ada satu akun media sosial yang mencantumkan nama yang sama. Aku mengkliknya dengan tangan gemetar. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang wanita muda dengan wajah cantik dan tubuh yang masih tampak langsing, meskipun perutnya sedikit membuncit. Dalam salah satu unggahannya, dia berpose di depan sebuah kafe dengan tangan mengelus perutnya yang mulai terlihat membesar. Keterangan di bawah fotonya membuatku merasa seolah-olah duniaku runtuh. Tunggu sedikit lagi, Nak. Mama dan Papa sudah tidak sabar bertemu denganmu. Papa, aku ingin menertawakan kebodohanku sendiri. Kenapa aku masih berharap ada penjelasan lain? Kenapa aku masih berharap bahwa semua ini hanya salah paham? Karena aku masih mencintai Rizky? Tapi bagaimana bisa aku mencintai pria yang sudah menghancurkan kepercayaanku? Aku menutup ponselku dengan napas tersengal. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus bertemu dengan wanita ini. Aku harus tahu kebenaran dari mulutnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya menemukan di mana wanita itu tinggal. Dari unggahan di media sosialnya, aku melihat beberapa foto yang menunjukkan latar belakang apartemen yang tampak mewah. Aku menyelidiki lebih jauh, mencocokkan detail yang ada, dan akhirnya aku yakin bahwa dia tinggal di sebuah apartemen di pusat kota. Aku tidak langsung mendatanginya. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin mengamatinya dulu, memastikan bahwa dia benar-benar seseorang yang dekat dengan Rizky. Jadi, disinilah aku, duduk di dalam mobil yang terparkir di seberang gedung apartemennya. Aku menunggu dengan sabar. Mataku memperhatikan setiap orang yang keluar masuk. Lalu, setelah beberapa saat, aku melihatnya. Wanita itu keluar dari lobi apartemen dengan langkah santai. Dia mengenakan gaun berwarna pastel yang membingkai tubuhnya dengan indah, dan perutnya yang mulai membesar terlihat jelas. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Dia tampak bahagia. Senyumnya begitu tulus saat dia berbicara dengan seseorang di telepon. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi dari ekspresinya, aku bisa menebak bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat berarti baginya. Dan aku tahu siapa orang itu. Hatiku terasa semakin sakit. Aku mengepalkan tanganku. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus mendengar sendiri dari wanita ini. Apakah dia tahu tentang aku? Ataukah dia hanya korban lain dari kebohongan Rizky? Aku menghela napas panjang, menguatkan hatiku. Besok, aku akan menemuinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring menatap langit-langit kamar, mendengar suara jam berdetak pelan di dinding. Setiap detik berlalu terasa begitu lambat, seakan dunia pun tahu bahwa aku sedang berada di ambang keputusan besar. Besok, aku akan menemui wanita itu. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan. Aku bahkan tidak yakin bagaimana aku harus menghadapi seseorang yang, sadar atau tidak, telah merebut suamiku. Tapi satu hal yang pasti, aku harus tahu kebenaran.
Saat Rizky akhirnya pulang malam itu, aku pura-pura sudah tertidur. Aku bisa merasakan kasurnya sedikit tenggelam saat dia berbaring di sampingku. Tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Tidak sekarang. Aku hanya ingin menunggu esok tiba. Keesokan harinya, aku berdiri di depan sebuah kafe kecil di dekat apartemen wanita itu. Tanganku terasa dingin meskipun matahari bersinar cukup terik. Aku sudah mengiriminya pesan beberapa jam yang lalu melalui media sosialnya. Aku tidak menggunakan nama asliku. Takut dia tidak akan mau menemuiku jika tahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya menulis bahwa aku ingin berbicara dengannya tentang sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata, dia setuju. Aku menunggu dengan gelisah. Mataku terus memperhatikan pintu masuk kafe. Jantungku berdebar ketika aku melihatnya datang. Wanita itu tampak lebih cantik daripada di foto. Rambutnya panjang dan tergerai indah. Wajahnya lembut. Dan meskipun perutnya sudah mulai membesar, dia tetap terlihat anggun. Dia tampak seperti wanita yang penuh kebahagiaan. Sesuatu yang terasa begitu kontras denganku yang saat ini justru dipenuhi luka. Dia melihat sekeliling. Lalu matanya bertemu denganku. Aku mencoba tersenyum kecil saat dia berjalan mendekat. "Maaf, apakah kamu yang mengirim pesan tadi?" Tanyanya dengan suara lembut. Aku mengangguk. Lalu berdiri dan mengulurkan tangan. "Ya, terima kasih sudah mau bertemu." Dia tersenyum dan menjabat tanganku. "Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi pesanmu terdengar serius. Ada yang ingin kamu bicarakan." Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku harus tahu seberapa jauh kebohongan ini berjalan. Aku harus tahu, apakah dia tahu tentang aku? Atau, apakah dia juga korban dalam semua ini? Aku menelan ludah. Mencoba menyusun kata-kata di kepalaku. Rasanya berat sekali untuk memulai pembicaraan ini. Tapi aku sudah sampai di sini. Dan aku tidak bisa mundur. Wanita itu duduk di hadapanku. Mengusap perutnya dengan gerakan lembut. Sekilas, aku melihat ada pancaran kebahagiaan di matanya. Itu membuat dadaku semakin sesak. Apakah aku dulu juga akan seperti ini jika Rizky mengizinkanku hamil? Aku mengalihkan pandangan, menatap secangkir kopi di depanku sebelum akhirnya membuka suara. "Sebelumnya, maaf kalau ini mengejutkan untukmu, tapi aku butuh jawaban." Dia sedikit mengernyit, tampak bingung. "Jawaban tentang apa?" Aku menarik napas panjang. "Tentang Rizky." Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tangannya yang tadi nyaman berada di atas perutnya kini sedikit menegang. Aku tidak melewatkan ekspresi itu. Jadi, dia mengenal Rizky. Aku menatapnya tajam, berusaha membaca pikirannya. Tapi dia segera memasang wajah datar, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. "Apa hubunganmu dengannya?" tanyaku pelan, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Wanita itu menatapku dengan waspada. "Maaf, tapi siapa kamu?" Aku tersenyum miris. "Aku Dina, istrinya." Dan di saat itu juga, aku melihat ekspresinya berubah total. Matanya membulat, bibirnya sedikit terbuka, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. "Istri?" Suaranya lirih, hampir berbisik. Aku mengangguk, meski hatiku terasa begitu sakit. "Ya, aku istrinya." "Dan kamu, siapa?" Wanita itu terlihat sangat terkejut. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit gemetar, bagaimana napasnya mulai tersengal, seolah dia baru saja menerima tamparan keras yang tidak dia duga. Aku menunggu, membiarkannya menyerap kenyataan ini. Lalu, tiba-tiba, air matanya jatuh. "Aku tidak tahu," katanya dengan suara serak. "Aku tidak tahu kalau dia sudah menikah."
Jantungku terasa mencelos. Aku ingin percaya bahwa dia berkata jujur. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku mengepalkan tanganku di atas meja. Kamu serius? Dia mengangguk cepat. Rizky bilang, dia lajang. Dia bilang dia ingin menikahiku. Dia bilang dia mencintaiku. Aku memejamkan mata sejenak. Aku sudah menduga Rizky akan melakukan kebohongan seperti ini. Tapi mendengarnya langsung dari wanita ini tetap membuat dadaku terasa sesak. Sejak kapan kalian bersama? Tanyaku, meski aku takut mendengar jawabannya. Dia menunduk. Tangannya mengusap perutnya yang membuncit. Hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun aku hidup dalam kebohongan. 2 tahun Rizky membangun kehidupan lain di belakangku. Aku merasakan kepalaku berdenyut. Rasanya seperti dunia berputar. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan rasa sakit yang membakar dadaku. Wanita itu menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku benar-benar tidak tahu. Dina, aku tidak akan pernah mau bersama pria yang sudah menikah. Aku merasa sangat bodoh sekarang. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa duduk diam, merasakan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Sementara itu, di dalam perut wanita di hadapanku, seorang bayi sedang tumbuh. Bayi yang seharusnya bisa menjadi milikku. Dan aku tidak tahu harus merasa seperti apa. Aku masih duduk di kursiku, membiarkan kata-kata wanita itu menggantung di udara. Rasanya seperti jantungku mencelos ke dasar jurang. 2 tahun. Selama 2 tahun ini, Rizky bukan hanya berbohong padaku, dia juga menipu wanita ini. Aku mengamati wajahnya. Ada kesedihan di sana, ada keterkejutan, dan ada kepedihan yang kurasakan juga di hatiku. Jika dia berkata jujur bahwa dia tidak tahu tentang aku, itu berarti kami berdua sama-sama korban dari kebohongan yang sama. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Jadi, kamu benar-benar tidak tahu kalau Rizky sudah menikah? Dia menggeleng cepat. Air matanya masih menggenang di mata. Aku tidak akan pernah mau menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri. Aku membenci pria yang selingkuh. Aku tidak percaya dia melakukan ini padaku. Suaranya terdengar bergetar, seolah dia sendiri pun belum bisa menerima kenyataan ini. Tangannya perlahan mengusap perutnya, seperti sedang mencari ketenangan dalam kehadiran anak yang dikandungnya. Aku merasa hatiku mencelos melihatnya. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku merasa dia adalah musuhku. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa. Karena aku tahu rasanya dikhianati. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang ditipu oleh pria yang seharusnya melindungi dan mencintai kita dengan setia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengusap wajahku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku datang ke sini dengan pikiran bahwa kamu tahu tentang aku, bahwa kamu sengaja merebut suamiku. Tapi ternyata, aku tidak melanjutkan kalimatku. Tidak perlu. Dia mengusap air matanya, menatapku dengan mata yang masih berkaca-kaca. Aku minta maaf. Dina, aku tahu permintaan maafku tidak akan mengubah apapun. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku mengangguk pelan, lalu menunduk menatap cangkir kopiku yang sudah dingin. Bagaimana kamu bertemu dengan Rizky? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tenang sekarang. Wanita itu, aku bahkan belum tahu namanya, menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku bertemu dengannya di sebuah seminar bisnis sekitar 2 tahun lalu. Saat itu aku baru saja keluar dari pekerjaanku dan sedang mencoba membangun usahaku sendiri. Dia orang yang ramah, suportif. Dia membantu banyak dalam bisnis yang sedang aku rintis. Aku menggigit bibirku. Tentu saja. Rizky selalu tahu bagaimana bersikap baik di awal.
Dia selalu tahu bagaimana mendapatkan kepercayaan orang lain. Dia bilang dia jatuh cinta padaku. Lanjutnya, suaranya sedikit melemah. Tapi dia tidak pernah terburu-buru. Aku malah yang mengira dia terlalu serius untuk seorang pria lajang. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalunya, dia bilang dia tidak punya hubungan yang berarti sebelumnya, bahwa dia fokus membangun karirnya. Aku tertawa kecil, meski suaraku terdengar pahit. Dan kamu percaya? Dia menunduk, menggenggam jemarinya erat-erat di atas meja. Saat itu aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Dia sangat baik padaku. Perhatian. Dia selalu ada saat aku membutuhkan seseorang untuk mendukungku. Aku jatuh cinta padanya. Dina, aku pikir dia pria yang baik. Aku tersenyum tipis. Aku juga berpikir begitu dulu. Suasana hening untuk beberapa saat. Hanya suara sendok yang beradu dengan cangkir dari meja sebelah yang terdengar. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba memahami perasaanku sendiri. Aku tidak menyukai wanita ini. Aku tidak bisa, karena dia juga korban. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami rasa sakit yang aku alami. Aku mengangkat wajah, menatapnya dalam-dalam. Namamu siapa? Dia terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab. Nadia. Aku mengangguk pelan. Baik, Nadia. Sekarang kita tahu bahwa kita sama-sama dibohongi. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Aku melihat wajahnya menegang. Dia menggigit bibirnya, seolah sedang berpikir keras. Aku tahu pertanyaan ini berat baginya. Aku tidak tahu. Suaranya terdengar lemah. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak padanya. Tapi aku juga takut. Bagaimana jika dia meninggalkanku? Bagaimana jika anak ini tumbuh tanpa ayah? Aku merasakan amarah mendidih di dalam diriku. Dia sudah meninggalkanmu sejak awal, Nadia. Sejak dia memutuskan untuk tidak jujur tentang siapa dirinya. Nadia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa melihat betapa dia terluka, betapa dia berusaha keras menahan emosinya. Aku mencintainya, Dina, bisiknya. Aku benar-benar mencintainya. Aku tersenyum miris. Aku juga dulu. Hening lagi. Lalu, dengan suara lirih, aku berkata, tapi mungkin sekarang waktunya kita berhenti mencintai pria yang sama. Nadia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana matanya berkabut, seolah pikirannya dipenuhi begitu banyak pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Aku memahaminya. Aku tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanmu. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Tapi aku juga tahu, semakin lama kita tenggelam dalam perasaan itu, semakin sulit bagi kita untuk keluar. Aku mengaduk kopiku yang sudah dingin, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Lalu, dengan suara lebih lembut, aku bertanya, Nadia, apa kamu benar-benar ingin tetap bersama Rizky setelah semua ini? Dia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu harus berpikir dari mana. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Aku tersenyum miris. Sama. Aku juga tidak pernah menyangka aku akan duduk di depan wanita lain, mendengar cerita bagaimana suamiku membangun kehidupan lain tanpa sepengetahuanku. Kami terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam keheningan ini. Aku merasa tidak lagi sendirian dalam rasa sakit ini. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan Rizky, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami perasaanku. Nadia menggigit bibirnya. Jemarinya bermain di pinggiran cangkirnya. Aku hamil, Dina. Ucapnya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Kalau aku meninggalkannya,
Bagaimana dengan anakku? Aku menatapnya dalam. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang dulu juga pernah kurasakan ketika aku berharap bisa memiliki seorang anak. Tapi Rizky menolaknya mentah-mentah. Apa kamu yakin Rizky akan menjadi ayah yang baik? Tanyaku pelan. Nadia tampak tertegun. Dia membuka mulutnya, seolah ingin menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat keraguan di matanya, dan itu sudah cukup menjadi jawaban bagiku. Jika dia bisa meninggalkanku tanpa rasa bersalah, jika dia bisa menyembunyikan pernikahannya darimu selama 2 tahun. Aku menatapnya tajam. Apa kamu yakin dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu suatu hari nanti? Nadia menunduk. Aku bisa melihat bagaimana dadanya naik turun dengan napas yang berat. Lalu, tanpa peringatan, air matanya jatuh. Aku bodoh, ya? Bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Tidak, kamu hanya jatuh cinta pada orang yang salah. Nadia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengontrol emosinya. Aku membiarkannya, memberinya waktu untuk mencerna semua ini. Aku juga butuh waktu. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Aku tahu masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus aku ambil. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, aku tidak hanya menemukan kebenaran. Aku juga menemukan seseorang yang terluka sepertiku. Dan bersama-sama, kami harus memutuskan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Nadia masih terisak pelan. Aku tidak berusaha menenangkannya. Aku tahu bagaimana rasanya berada di posisinya. Terkadang, rasa sakit perlu dibiarkan mengalir dulu sebelum kita bisa berpikir jernih. Aku sendiri juga belum sepenuhnya bisa bernapas lega. Jantungku masih terasa berat, seolah beban yang kutahan selama ini semakin bertambah. Aku menarik napas panjang sebelum bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Nadia mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata yang memerah. "Aku tidak tahu," bisiknya. "Aku tidak siap membesarkan anak ini sendirian. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang telah dia lakukan." Aku menggigit bibirku. Ya, aku paham. Dulu, aku mungkin akan berada di posisi yang sama dengannya, bertanya-tanya apakah aku harus bertahan atau pergi. Tapi sekarang, rasanya semua itu sudah jelas bagiku. Aku tidak bisa lagi bersama Rizky. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela kafe, melihat orang-orang yang lalu lalang di trotoar. Mereka semua tampak memiliki tujuan. Langkah-langkah mereka mantap. Aku iri, karena aku sendiri masih belum tahu kemana harus melangkah setelah ini. "Bagaimana denganmu, Dina?" Nadia bertanya tiba-tiba. Suaranya masih lemah. "Apa kamu akan meninggalkannya?" Aku tersenyum pahit. Dia sudah meninggalkanku lebih dulu. "Nadia, aku hanya perlu memastikan dia tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam." Nadia menatapku dengan ekspresi bingung. "Maksudmu?" Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menatapnya lekat. Rizky harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa terus hidup tanpa konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Nadia menelan ludah, lalu mengusap perutnya dengan perlahan. "Aku takut, Dina. Jika aku menuntutnya, jika aku mencoba melawan, bagaimana jika dia malah membuangku begitu saja?" Aku menghela napas. Dia sudah membuang kita. Nadia, bedanya, kamu baru sadar sekarang. Matanya kembali berkabut. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku mulai meresap dalam pikirannya. Aku tidak memaksanya untuk memutuskan apapun hari ini. Aku hanya ingin dia sadar bahwa dia berhak memperjuangkan dirinya sendiri. Sama sepertiku. Kami kembali terdiam. Aku menatap cangkir kopiku yang sudah kosong, sementara Nadia masih memainkan jemarinya dengan gelisah. Lalu, dia berkata pelan,
Apa kamu mau membantuku, Dina? Aku mengangkat alis. Membantu apa? Dia menggigit bibirnya sebelum akhirnya menjawab. Membantu aku menghadapi Rizky. Aku menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Tapi saat melihat sorot matanya yang penuh ketakutan sekaligus harapan, aku tahu, kami adalah dua wanita yang dihancurkan oleh pria yang sama. Dan sekarang, kami harus menentukan bagaimana cara kami bangkit kembali. Aku menatap Nadia dalam diam. Pikiranku berkecamuk. Membantunya menghadapi Rizky? Aku bahkan belum tahu bagaimana caraku menghadapi Rizky sendiri. Tapi di hadapanku, ada seorang wanita yang juga sedang terpuruk, yang juga dikhianati dengan cara yang sama sepertiku. Dan yang lebih parah, dia membawa nyawa lain dalam tubuhnya. Sebuah kehidupan yang seharusnya tumbuh dalam keluarga yang utuh dan bahagia. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Tanyaku hati-hati. Nadia menggigit bibirnya. Jelas sedang berusaha menyusun pikirannya. Aku tidak bisa diam saja. Dina, aku tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja dan menunggu dia mengaku sendiri. Aku ingin tahu sejauh apa dia berbohong. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar mencintaiku atau aku hanya permainan baginya. Aku tersenyum miris. Kalau kamu ingin tahu apakah dia mencintaimu, bukankah jawabannya sudah jelas? Nadia terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi. Aku hanya ingin mendengar dia mengaku, setidaknya sekali saja. Suaranya melemah. Aku menghela napas. Aku tahu rasanya menginginkan pengakuan itu. Aku juga tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang jujur, meskipun dalam hati kita sudah tahu kebenarannya. Tapi aku juga tahu, pria seperti Rizky tidak akan pernah mengaku jika dia tidak terdesak. Aku menatap Nadia dengan serius. Apa yang kamu rencanakan? Nadia terdiam sejenak, lalu dengan suara lirih, dia berkata, aku ingin kita bertemu dengannya, bersama-sama. Aku mengernyit. Maksudmu? Mengonfrontasinya. Dia mengangguk, meski ragu. Ya, aku ingin melihat reaksinya saat tahu bahwa kita berdua akhirnya tahu kebenarannya. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Mengonfrontasi Rizky mungkin akan memberikan kepuasan tersendiri. Aku ingin melihat wajahnya ketika kebohongannya terbongkar. Aku ingin tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dihadapkan dengan dua wanita yang telah dia permainkan. Tapi, apakah itu cukup? Aku menatap Nadia. Setelah kita mengonfrontasinya, apa yang akan kamu lakukan? Dia terdiam, lalu menggeleng pelan. Aku belum tahu. Aku mendesah. Kalau begitu, kita tidak bisa gegabah. Kita harus tahu apa yang ingin kita capai dari ini semua. Nadia menatapku, jelas terkejut dengan sikapku yang lebih tenang. Mungkin dia mengira aku akan langsung setuju dengan rencananya. Tapi aku bukan wanita yang sama lagi. Aku tidak ingin bertindak hanya karena emosi. Aku ingin memastikan Rizky mendapatkan apa yang pantas dia terima. Berikan aku waktu untuk berpikir, kataku akhirnya. Aku tidak ingin kita bertindak tanpa rencana yang matang. Nadia menatapku, lalu mengangguk pelan. Baik, aku akan menunggu. Aku mengambil napas panjang. Aku tahu ini baru langkah awal. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Rizky lolos begitu saja. Aku akan membuatnya membayar. Setelah percakapan panjang di kafe, aku dan Nadia berpisah dengan banyak pikiran yang menggantung di kepala masing-masing. Aku pulang ke rumah dengan hati yang berat. Saat aku masuk ke dalam apartemen, suasana sunyi menyambutku. Aku melepaskan tas dan berjalan menuju dapur, menatap kosong ke arah meja makan yang selama ini hanya kutempati seorang diri. Dulu, aku selalu membayangkan bagaimana rasanya memiliki keluarga kecil di sini, bersama Rizky. Makan malam bersama, bercanda,
merencanakan masa depan. Tapi sekarang, semua itu tak lebih dari angan-angan yang hancur berantakan. Aku duduk, menopang kepala dengan tangan. Nadia ingin mengonfrontasi Rizky. Dia ingin mendengar pengakuan langsung dari pria itu. Tapi aku tidak hanya ingin mendengar pengakuannya. Aku ingin dia merasakan kehilangan seperti yang telah aku rasakan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa gegabah. Jika aku ingin Rizky benar-benar membayar atas apa yang dia lakukan, aku harus menyusun langkahku dengan hati-hati. Lalu, pikiranku teringat pada sesuatu, pekerjaan Rizky. Selama ini, aku selalu mendukungnya, bahkan ikut membantu bisnisnya berkembang. Aku bukan hanya seorang istri yang duduk diam, tapi aku ikut terlibat di balik layar. Aku tahu bagaimana sistem keuangan perusahaan, bagaimana relasi bisnisnya, bahkan aku tahu beberapa rahasia yang mungkin bisa menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalaku. Aku mengambil ponsel, membuka catatan yang dulu pernah kubuat tentang perusahaan Rizky. Aku tahu siapa orang-orang yang selama ini bekerja dengannya. Aku tahu di mana celah-celah yang bisa kugunakan untuk membuatnya jatuh. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku menjalankan rencana ini dengan rapi. Dan orang pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah Nadia. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan padanya. Kita tidak bisa hanya mengonfrontasinya. Aku punya rencana yang lebih besar. Jika kamu benar-benar ingin Rizky membayar atas semua yang dia lakukan, kita harus melakukannya dengan cara yang lebih cerdas. Aku akan jelaskan semuanya besok. Aku meletakkan ponsel di meja, menatap layar dengan napas panjang. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang harga diri. Aku tidak akan membiarkan Rizky lolos begitu saja. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya, seperti bagaimana dia telah membuatku kehilangan segalanya. Keesokan harinya, aku dan Nadia bertemu lagi di tempat yang sama. Kafe kecil di sudut kota, tempat di mana kami pertama kali menyadari bahwa kami memiliki satu kesamaan, pengkhianatan yang dilakukan oleh pria yang sama. Nadia datang lebih awal. Dia sudah duduk di sudut ruangan dengan secangkir teh yang belum disentuh. Aku bisa melihat bagaimana dia tampak lebih gelisah dari kemarin. Saat aku duduk di hadapannya, dia langsung menatapku dengan penuh harap. "Jadi, apa rencanamu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menarik napas panjang. Aku tahu dia ingin segera bertindak, tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa kami melakukan ini dengan kepala dingin, bukan hanya sekadar melampiaskan emosi. Kita perlu membuat Rizky kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga baginya, kataku pelan. Nadia mengernyit. "Maksudmu?" Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Selama ini, Rizky mungkin berpikir dia bisa menjalani semuanya dengan aman, menjalin dua kehidupan tanpa ada yang curiga. Kita tidak bisa hanya sekadar mengonfrontasinya dan berharap dia akan menyesal. Itu tidak akan cukup. Aku menatap Nadia lekat-lekat. Kita harus memastikan dia merasakan dampak dari apa yang dia lakukan. Nadia menelan ludah. Aku tahu ada ketakutan dalam dirinya, tapi di balik itu, ada juga kemarahan yang perlahan tumbuh. Aku melanjutkan. Aku tahu beberapa hal tentang perusahaan Rizky. Aku tahu bagaimana dia mengelola bisnisnya. Jika kita bisa menemukan celah di sana, kita bisa membuatnya terpojok, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai seorang pria yang memiliki reputasi untuk dijaga. Nadia menggigit bibirnya. "Kamu yakin kita bisa melakukan itu?" Aku mengangguk. "Tapi aku butuh bantuanmu." Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Aku tersenyum tipis. "Kita akan mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang keuangan perusahaannya.
Aku punya beberapa kontak yang bisa membantu. Sementara itu, kamu harus mencari tahu bagaimana sikap Rizky selama ini terhadapmu. Apakah dia sudah mempersiapkan sesuatu jika rahasia ini terbongkar? Apakah dia memiliki cadangan rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Nadia tampak berpikir keras. Aku bisa mencoba. Tapi bagaimana jika dia mulai curiga? Aku menatapnya tajam. Kita harus lebih pintar dari dia. Nadia, kita tidak akan memberitahu dia bahwa kita tahu. Tidak sampai saat yang tepat tiba. Dia mengangguk perlahan. Meski aku bisa melihat kegelisahan masih menghantuinya. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu ada risiko besar dalam semua ini. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan mundur. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan Rizky menang. Setelah pertemuan di kafe, aku dan Nadia berpisah dengan misi masing-masing. Aku berjalan pulang dengan pikiran yang sibuk. Jika aku ingin menjatuhkan Rizky, aku harus melakukannya dengan rapi. Aku tidak bisa gegabah. Saat aku tiba di apartemen, aku langsung duduk di meja kerjaku dan membuka laptop. Aku masih memiliki beberapa akses ke dokumen-dokumen perusahaan Rizky, setidaknya yang dulu pernah aku tangani sebelum dia mulai menjauhiku. Aku harus melihat apakah ada sesuatu yang bisa kujadikan celah untuk menyerangnya. Tanganku bergerak cepat di atas keyboard. Aku membuka beberapa email lama, laporan keuangan yang dulu pernah aku bantu susun, dan beberapa dokumen bisnis yang tersimpan di folder pribadiku. Aku tidak lagi bekerja secara langsung di perusahaan Rizky, tapi aku pernah cukup dalam terlibat dalam manajemen keuangannya. Aku tahu bagaimana sistemnya bekerja. Dan yang lebih penting, aku tahu di mana letak kelemahannya. Aku menelusuri dokumen demi dokumen, mencari sesuatu yang bisa menjadi titik awal. Lalu, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah nama. Reza Pratama. Aku mengernyit, mencoba mengingat siapa dia. Setelah beberapa saat, aku baru sadar, Reza adalah salah satu investor yang dulu pernah mendukung bisnis Rizky di awal. Seingatku, mereka bekerja sama cukup erat. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, aku jarang mendengar namanya disebut lagi. Aku mencoba mencari lebih jauh. Aku membuka akun media sosialnya dan melihat aktivitas terakhirnya. Dari profilnya, aku tahu dia masih aktif di dunia bisnis. Lalu, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah unggahan beberapa bulan lalu, sebuah pernyataan singkat dari Reza yang tampak penuh sindiran. Ada orang yang berhutang budi, tapi lupa caranya berterima kasih. Semoga dia tidak lupa siapa yang membantunya dulu. Aku menatap kalimat itu dengan perasaan campur aduk. Apa mungkin dia sedang membicarakan Rizky? Jika benar, ini bisa menjadi titik masukku. Aku menutup laptop, lalu mengambil ponsel dan menghubungi Nadia. Dia menjawab setelah beberapa nada dering. Halo. Suaranya terdengar sedikit tegang. Aku menemukan sesuatu, kataku cepat. Apa? Kamu tahu siapa Reza Pratama? Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku pernah dengar namanya. Dulu Rizky sempat menyebutnya sekali dua kali. Kenapa? Aku rasa dia punya masalah dengan Rizky, kataku. Dan jika itu benar, kita bisa menggunakan dia untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Nadia menarik napas dalam di ujung telepon. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Aku tersenyum kecil. Kita harus menemui Reza. Setelah percakapan dengan Nadia, aku menghabiskan waktu malam itu dengan mencari lebih banyak informasi tentang Reza Pratama. Aku ingin tahu sejauh mana hubungannya dengan Rizky dan apakah benar ada sesuatu di antara mereka yang bisa kugunakan sebagai celah. Aku menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan namanya sebagai investor di perusahaan Rizky. Namun, sekitar 2 tahun lalu, namanya tidak lagi muncul dalam berita-berita yang berhubungan dengan bisnis Rizky.
Itu membuatku semakin curiga. Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka. Aku menggulir layar ponsel, membuka beberapa komentar di unggahan lama Reza. Beberapa orang tampak menanyakan kabar investasinya dengan Rizky, tetapi tidak ada jawaban langsung darinya. Lalu, aku melihat satu komentar yang menarik perhatian. Masih tertarik kerja sama-sama si itu? Kak, hati-hati dibohongi lagi. Komentar itu ditulis oleh akun dengan nama Arman Wicaksono. Aku segera mengeklik profilnya. Tidak ada banyak informasi di sana, tetapi aku melihat beberapa foto yang diunggahnya dari acara bisnis. Salah satunya adalah foto bersama Reza di sebuah acara formal. Aku mencatat nama itu dalam pikiranku. Jika aku ingin mengetahui lebih banyak tentang Reza dan hubungannya dengan Rizky, mungkin aku juga harus mencari tahu tentang Arman. Tapi sebelum aku bergerak lebih jauh, aku harus bicara dengan Nadia. Keesokan harinya, aku dan Nadia bertemu lagi di tempat biasa. Kali ini, aku melihat sorot matanya lebih serius daripada sebelumnya. Aku mencoba mencari tahu tentang Reza, katanya begitu aku duduk. Aku bertanya pada salah satu temanku yang bekerja di industri yang sama. Katanya, Reza dulu memang cukup dekat dengan Rizky, tapi mereka sempat berselisih karena masalah keuangan. Aku mengangguk. Aku juga menemukan sesuatu. Sepertinya, ada seseorang yang tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Namanya Arman Wicaksono. Nadia mengernyit. Siapa dia? Aku belum tahu pasti, aku mengakui. Tapi dia pernah menulis komentar yang menyiratkan bahwa dia tahu sesuatu tentang bisnis Rizky dan Reza. Aku ingin mencari tahu lebih lanjut. Nadia menggigit bibirnya, lalu berkata, bagaimana kalau kita coba mendekati Reza dulu? Mungkin dia bisa langsung memberitahu kita sesuatu. Aku menatap Nadia, berpikir sejenak. Itu memang bisa menjadi cara tercepat, tapi juga berisiko. Jika Reza masih memiliki hubungan baik dengan Rizky, ada kemungkinan dia justru akan memperingatkan Rizky tentang kita. Kita harus hati-hati, kataku. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang dia sebelum kita bertemu dengannya. Kita tidak bisa gegabah. Nadia menghela napas. Berapa lama kita harus menunggu? Aku menatapnya lekat-lekat. Aku tahu dia ingin segera bertindak, tapi aku tidak ingin mengambil langkah yang salah. Kita harus pastikan semua informasi yang kita dapatkan cukup untuk menekan Rizky, kataku. Kita tidak hanya ingin mendengar pengakuannya, Nadia. Kita ingin dia benar-benar jatuh. Nadia menatapku dalam diam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku tahu ini hanya awal, tapi perlahan, kami mulai menemukan jalan untuk menghancurkan Rizky. Malam itu, aku duduk di depan laptop dengan mata yang mulai lelah. Aku sudah menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi lebih banyak tentang Arman Wicaksono, pria yang meninggalkan komentar sindiran di unggahan Reza. Dari pencarianku, aku menemukan bahwa Arman bekerja di sebuah firma investasi kecil yang bergerak di bidang pendanaan bisnis startup. Tidak sebesar perusahaan Reza atau Rizky, tetapi cukup berpengaruh dalam jaringan bisnis mereka. Aku menggulir laman LinkedIn-nya, membaca riwayat pekerjaannya dengan saksama. Namanya memang tidak terlalu sering muncul di media, tetapi aku menemukan satu kesamaan yang menarik. Dia pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Rizky sebelum suamiku itu mendirikan bisnisnya sendiri. Aku semakin yakin bahwa Arman tahu sesuatu. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Nadia. Dina, aku sudah menemukan lebih banyak tentang Arman. Dia pernah bekerja dengan Rizky dulu. Aku rasa dia bisa menjadi kunci untuk membuka semua ini. Beberapa menit kemudian, Nadia membalas. Nadia, jadi, apa rencanamu? Kita langsung menemuinya? Aku mengetik cepat. Dina, tidak bisa gegabah. Aku akan mencoba mencari cara untuk mendekatinya lebih dulu. Aku butuh kamu untuk mencari tahu apakah Rizky masih berhubungan dengan dia atau tidak.
Aku menunggu balasan dari Nadia, dan tak lama kemudian dia menjawab, "Nadia, baik, aku akan cari tahu. Beri aku waktu." Aku menghela napas panjang, lalu kembali menatap layar laptop. Aku merasa bahwa aku semakin dekat untuk menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan Rizky. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari cara agar bisa bertemu dengan Arman tanpa terlihat mencurigakan. Aku menemukan bahwa firma investasinya sering mengadakan seminar bisnis untuk startup baru. Kebetulan, minggu depan ada acara networking yang akan dihadiri oleh banyak pengusaha dan investor, termasuk Arman sendiri. Aku tahu ini adalah kesempatan yang bagus. Aku mengirim pesan kepada Nadia. "Dina, minggu depan ada acara networking di Hotel Grand Amara. Arman akan ada di sana. Aku akan mencoba bertemu dengannya." Tak lama, Nadia membalas, "Nadia, aku juga ingin ikut." Aku tersenyum kecil. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. "Dina, baik, kita akan pergi bersama. Tapi kita harus punya strategi." Aku menatap layar ponselku, merasa sedikit lebih percaya diri. Ini bukan hanya tentang mencari tahu kebenaran. Ini tentang memastikan bahwa Rizky akhirnya mendapatkan balasan atas semua yang telah dia lakukan. Dan perlahan, aku mulai menyusun langkah berikutnya. Hari-hari berikutnya, aku dan Nadia mulai menyusun rencana dengan lebih hati-hati. Kami tidak bisa datang ke acara networking begitu saja dan berharap Arman akan langsung terbuka. Kami harus punya alasan yang masuk akal untuk berbicara dengannya. Aku menghabiskan waktu membaca lebih banyak tentang acara tersebut. Ternyata, acara ini dirancang khusus untuk mempertemukan investor dengan calon pengusaha yang sedang mencari pendanaan. Itu berarti, jika aku ingin mendekati Arman, aku harus berpura-pura sebagai seseorang yang tertarik dengan dunia bisnis dan investasi. Aku menghela napas dalam di depan laptopku. Aku memang pernah terlibat dalam bisnis Rizky, tapi aku tidak punya pengalaman langsung dalam mencari investor atau membangun startup sendiri. Aku butuh persiapan lebih. Malam itu, aku menghubungi Nadia melalui panggilan video. "Bagaimana? Kamu sudah menemukan sesuatu?" Tanyaku begitu wajahnya muncul di layar. Nadia tampak lelah, tetapi masih bersemangat. "Aku sudah bertanya pada beberapa orang yang masih bekerja di perusahaan Rizky. Sepertinya, dia sudah lama tidak berhubungan dengan Arman secara langsung. Tapi, aku menemukan sesuatu yang menarik." Aku menatapnya lebih serius. "Apa itu?" Nadia mendekatkan wajahnya ke kamera. Suaranya terdengar lebih pelan, seolah takut ada orang lain yang mendengar. "Dulu, sebelum mereka berselisih, Arman adalah orang yang membantu Rizky mendapatkan modal awal untuk bisnisnya. Tapi setelah beberapa tahun, hubungan mereka memburuk." Aku mengernyit. "Kenapa?" "Ada dugaan bahwa Rizky menipu Arman dalam pembagian keuntungan," kata Nadia dengan nada serius. "Tapi ini masih rumor. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Jika rumor itu benar, maka bisa jadi Arman menyimpan dendam terhadap Rizky. Aku menatap Nadia lekat-lekat. "Kalau begitu, kita punya peluang. Jika Arman memang merasa pernah dikhianati oleh Rizky, dia mungkin mau berbicara dengan kita." Nadia mengangguk. "Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa langsung menemuinya dan berkata, 'Hei, kami juga dikhianati oleh Rizky. Ayo berbicara.'" Aku tersenyum kecil. "Tidak, kita harus membuatnya tertarik untuk berbicara dengan kita lebih dulu." Nadia menatapku dengan penuh tanya. "Maksudmu?" Aku mengambil napas dalam sebelum menjawab. Kita datang ke acara itu sebagai calon pengusaha yang ingin mencari investor. Kita mendekati Arman dengan alasan bisnis, bukan alasan pribadi. Dengan begitu, dia tidak akan curiga. Nadia terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk.
Baik, aku setuju. Kita harus membuat skenario yang masuk akal. Aku tersenyum puas. Perlahan, semua mulai berjalan sesuai rencana. Tapi aku tahu, ini baru awal. Kami harus memainkan peran kami dengan sempurna. Setelah sepakat untuk menghadiri acara networking sebagai calon pengusaha, aku dan Nadia mulai mempersiapkan identitas baru kami. Kami tidak bisa datang begitu saja tanpa latar belakang yang meyakinkan. Jika kami ingin mendapatkan perhatian Arman, kami harus terlihat seperti orang yang benar-benar ingin membangun bisnis. Aku duduk di depan meja kerja dengan laptop terbuka, mencatat berbagai ide di sebuah buku kecil. Apa kita akan memakai nama asli? Tanya Nadia melalui panggilan video. Aku berpikir sejenak. Kita masih bisa memakai nama asli, tapi kita harus membuat cerita yang berbeda tentang siapa kita. Nadia mengangguk. Jadi, kita akan berpura-pura menjadi siapa? Aku tersenyum kecil. Dua perempuan yang ingin membangun bisnis di bidang kuliner. Nadia mengerutkan kening. Kenapa kuliner? Aku menoleh ke layar laptop, lalu membalikkan kamera ponsel untuk menunjukkan salah satu berita yang aku temukan tentang Arman. Karena Arman baru saja berinvestasi di sebuah perusahaan makanan cepat saji. Jika kita membawa konsep bisnis di bidang kuliner, kemungkinan dia akan lebih tertarik mendengar kita. Nadia menatap layar ponselnya dengan penuh perhatian. Kamu pintar juga, katanya sambil tersenyum. Jadi, konsep kita seperti apa? Aku membuka lembar baru di buku catatanku dan mulai menulis. Nama bisnis, Delicia Bites. Konsep, makanan sehat dengan harga terjangkau untuk pekerja kantoran yang sibuk. Aku menunjukkan catatan itu pada Nadia. Kita bisa bilang kalau kita ingin membuat bisnis makanan sehat dengan sistem delivery. Sesuatu yang simpel, tapi punya peluang besar. Nadia mengangguk setuju. Bagus. Jadi, kalau Arman tertarik, kita bisa lebih mudah membawanya ke percakapan lain. Aku merasa sedikit lebih lega. Dengan rencana ini, setidaknya kami tidak akan terlihat mencurigakan. Tapi ada satu hal lagi yang harus kami siapkan. Bagaimana dengan pakaian kita? Tanya Nadia tiba-tiba. Kita harus terlihat profesional, kan? Aku menghela napas sambil berpikir. Iya, kita harus terlihat seperti pengusaha yang serius. Bukan hanya sekadar datang untuk mencari tahu soal Rizky. Nadia tersenyum. Aku rasa ini akan menarik. Aku menatapnya dan mengangguk. Ya, dan jika rencana ini berhasil, kita bisa mendapatkan informasi berharga tentang Rizky. Aku menutup buku catatan dan menghela napas panjang. Masih banyak yang harus disiapkan, tapi aku merasa semakin dekat dengan tujuan utamaku. Minggu depan akan menjadi langkah besar, dan aku harus memastikan bahwa aku siap. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Aku dan Nadia sibuk mempersiapkan diri agar bisa tampil meyakinkan di acara networking nanti. Setiap malam, kami mengadakan panggilan video untuk berdiskusi tentang detail rencana kami. Aku membaca lebih banyak tentang industri kuliner, tren makanan sehat, hingga strategi pemasaran yang masuk akal. Kami bahkan membuat presentasi singkat tentang bisnis fiktif kami, Delicia Bites, untuk berjaga-jaga jika ada investor lain yang tertarik berbicara dengan kami selain Arman. Aku ingin semua terlihat natural. Jika kami terlihat terlalu berusaha mendekati Arman, dia mungkin akan curiga. Malam sebelum acara, aku berdiri di depan cermin, mencoba beberapa pakaian yang cocok untuk acara formal. Aku tidak ingin tampil mencolok, tapi juga tidak boleh terlihat biasa saja. Setelah mencoba beberapa pilihan, akhirnya aku memilih blazer berwarna krem lembut dipadukan dengan blus putih dan celana bahan hitam. Tampilan ini cukup profesional tanpa terlihat terlalu kaku. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Nadia. Dina, aku sudah siap untuk besok.
Kamu sudah memilih pakaianmu? Beberapa saat kemudian, Nadia membalas. Nadia, aku juga sudah. Aku pakai blazer biru tua. Kita harus terlihat meyakinkan besok. Aku tersenyum kecil. Ya, kita harus. Aku meletakkan ponsel di meja dan menghela napas panjang. Rencana kami sudah tersusun dengan baik, tapi tetap saja ada ketegangan di dalam hatiku. Ini bukan hanya tentang mendapatkan informasi dari Arman, tapi juga tentang bagaimana aku harus menghadapi masa lalu yang semakin mendekat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun aku sudah berusaha menenangkan diri, jantungku tetap berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah memastikan pakaianku rapi, aku mengambil tas berisi notebook kecil dan beberapa kartu nama fiktif yang sudah kami siapkan. Nadia menekankan bahwa detail kecil seperti ini penting agar kami benar-benar terlihat seperti pengusaha yang sedang mencari investor. Aku menatap pantulan diriku di cermin sekali lagi. Hari ini adalah hari yang penting. Aku harus tetap tenang dan fokus. Saat aku keluar dari apartemen, Nadia sudah menungguku di lobi hotel tempat acara networking berlangsung. Dia tampak anggun dalam blazer biru tuanya. Rambutnya ditata rapi, dan raut wajahnya terlihat percaya diri. "Kamu siap?" tanyanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk. "Siap." Kami berjalan masuk ke dalam ballroom hotel. Ruangan itu sudah mulai dipenuhi oleh para tamu, laki-laki dan perempuan dalam balutan pakaian formal. Beberapa dari mereka tampak asyik berbincang, sementara yang lain sibuk mengecek ponsel atau mengamati suasana. Aku menelan ludah. Rasanya aneh berada di lingkungan seperti ini lagi. Lingkungan yang dulu begitu akrab denganku saat masih bersama Rizky. Tapi kali ini, aku datang dengan tujuan yang berbeda. Aku melirik sekeliling, mencari sosok Arman di antara kerumunan. Nadia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku dan berbisik. Aku sudah melihatnya. Dia ada di sebelah sana. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang pria berusia sekitar awal 40-an, mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Arman Wicaksono. Aku menarik napas dalam. Ini saatnya menjalankan rencana kami. Aku dan Nadia saling bertukar pandang sebelum berjalan mendekat dengan langkah yang penuh perhitungan. Langkahku terasa mantap, tapi dalam hatiku, ada sedikit kegugupan yang tidak bisa kupungkiri. Aku harus menjaga ekspresi agar tetap tenang dan percaya diri. Saat aku dan Nadia semakin dekat dengan Arman, aku bisa melihatnya lebih jelas. Pria itu terlihat cukup berwibawa dengan jas abu-abu yang dikenakannya. Wajahnya menunjukkan ketegasan, tapi ada sorot mata yang tajam seolah sedang mengamati setiap orang yang berbicara dengannya. Kami tidak bisa langsung mendekatinya begitu saja. Ada beberapa orang yang sedang berbincang dengannya, mungkin rekan bisnis atau calon mitra kerja. Aku dan Nadia harus menunggu momen yang tepat. Kita harus bersabar, bisik Nadia di sebelahku. Aku mengangguk pelan. Sambil menunggu, aku mengambil segelas jus dari meja prasmanan dan mulai berpura-pura mengamati ruangan, seolah aku benar-benar datang ke acara ini untuk networking, bukan untuk tujuan lain. Aku dan Nadia berdiri tidak jauh dari tempat Arman berbicara dengan tamu-tamu lainnya. Dari jarak ini, aku bisa samar-samar mendengar percakapan mereka. Aku baru saja menyuntikkan modal ke startup baru di bidang kuliner, kata Arman pada seorang pria yang berdiri di depannya. Mereka punya konsep menarik, tapi eksekusinya masih perlu diperbaiki. Nadia melirikku sekilas. Ini kesempatan kami. Aku mengambil napas dalam dan melangkah maju dengan sikap percaya diri, membawa gelasku sambil tersenyum ramah. Maaf, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Anda tadi, kataku dengan nada santai, seolah aku hanya tertarik dengan topik yang sedang dibahas. Anda berbicara tentang investasi di bidang kuliner, kan? Arman menoleh padaku. Sorot matanya tajam, menilai.
Sejenak, aku merasa tegang, tapi aku tetap mempertahankan senyumanku. Ya, jawabnya singkat. Anda tertarik dengan industri kuliner? Aku mengangguk. Saya dan rekan saya sedang mengembangkan konsep bisnis di bidang makanan sehat dengan sistem delivery. Kami sedang mencari kesempatan untuk berdiskusi dengan investor yang memiliki pengalaman di industri ini. Aku bisa melihat alis Arman sedikit terangkat. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tertarik atau hanya sekadar basa-basi, tapi yang jelas, dia tidak langsung mengabaikan kami. Menarik, katanya sambil melirik Nadia. Boleh saya tahu lebih lanjut tentang bisnis kalian? Nadia segera merespons dengan nada profesional. Kami ingin menciptakan solusi makanan sehat yang praktis untuk pekerja kantoran. Kami melihat ada celah di pasar, di mana banyak orang ingin makan sehat tapi tidak punya waktu untuk memasak atau mencari makanan yang benar-benar bergizi. Arman mengangguk pelan, tampaknya sedang mempertimbangkan kata-kata kami. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Jika dia benar-benar tertarik, ini akan menjadi langkah awal yang penting bagi kami. Namun, sebelum dia sempat berbicara lagi, seseorang datang menghampirinya, seorang pria dengan jas hitam yang terlihat seperti asisten atau rekan kerjanya. Pak Arman, maaf mengganggu, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Aku dan Nadia saling berpandangan sekilas. Apakah ini berarti kesempatan kami hilang begitu saja? Arman tampak berpikir sejenak, lalu menoleh kembali ke arah kami. Saya harus pergi sebentar. Tapi ini kartu nama saya. Ia mengulurkan selembar kartu nama ke arahku. Aku menerimanya dengan cepat. Kirimkan saya proposal kalian. Jika saya tertarik, kita bisa bertemu lagi, katanya sebelum berbalik pergi. Aku menatap kartu nama di tanganku. Kami berhasil mendapatkan sesuatu. Mungkin ini hanya langkah kecil, tapi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menoleh ke Nadia dan melihatnya tersenyum kecil. Kita berhasil masuk ke lingkarannya, bisiknya. Aku menggenggam kartu nama itu lebih erat. Langkah pertama telah diambil. Tapi ini baru permulaan. Setelah pertemuan singkat dengan Arman di acara networking, aku dan Nadia tidak membuang waktu. Keesokan harinya, kami langsung menyusun proposal bisnis untuk Delicia Bites, konsep fiktif yang kami buat hanya untuk mendekati Arman. Aku duduk di depan laptop, menulis dengan teliti setiap detail yang diperlukan agar proposal ini terlihat profesional. Nadia membantuku merapikan struktur dokumen, memastikan semua terlihat meyakinkan. Kami tidak bisa mengirim sesuatu yang asal-asalan. Jika Arman tidak tertarik, maka kesempatan kami untuk mendekatinya akan hilang. Setelah beberapa revisi, kami akhirnya selesai. Aku mengirim email berisi proposal itu ke alamat Arman yang tertera di kartu namanya. Sekarang, yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. 2 hari kemudian, aku sedang duduk di kafe bersama Nadia ketika sebuah email masuk ke ponselku. From Arman Wicaksono. Subjek: Proposal Delicia Bites. Aku langsung membuka email itu dengan jantung berdebar. Dina dan Nadia, saya sudah membaca proposal kalian dan cukup tertarik dengan konsepnya. Saya ingin mendengar lebih banyak detail secara langsung. Bagaimana kalau kita bertemu untuk makan siang minggu ini? Saya ingin membahas kemungkinan investasi serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan industri ini. Salam. Arman Wicaksono. Aku menatap layar ponsel dengan tak percaya. Dia ingin bertemu kita, kataku pelan. Nadia yang sedang menyeruput kopinya langsung menatapku. Serius? Aku mengangguk dan menunjukkan email itu padanya. Nadia membaca isinya lalu tersenyum. Ini lebih cepat dari yang aku kira. Aku menghela napas panjang. Ya, tapi ini berarti kita harus lebih siap. Kami tidak hanya akan berbicara soal bisnis fiktif kami. Tujuan utama kami adalah mendapatkan informasi tentang Rizky.
dan kami harus melakukannya dengan cara yang sangat hati-hati. Hari pertemuan tiba. Aku dan Nadia tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota tempat Arman mengundang kami untuk makan siang. Kami berdua sudah berdandan dengan rapi dan profesional, memastikan bahwa kesan pertama tetap terjaga. Saat kami masuk, seorang pelayan mengantar kami ke meja di bagian VIP. Arman sudah ada di sana, duduk dengan tenang sambil membaca sesuatu di ponselnya. Begitu melihat kami, dia tersenyum tipis. "Silakan duduk," katanya sambil memberi isyarat ke kursi di seberangnya. Aku dan Nadia duduk dengan anggun, berusaha tetap tenang. Setelah memesan makanan, Arman langsung ke inti pembicaraan. "Saya tertarik dengan konsep kalian," katanya, matanya menatap kami tajam. "Tapi sebelum saya mempertimbangkan investasi lebih lanjut, saya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang kalian." Aku sudah menduga pertanyaan ini. Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami hanya orang biasa yang tiba-tiba ingin membuka bisnis. Aku menyesuaikan posisi duduk dan tersenyum. Saya pernah bekerja di manajemen restoran selama beberapa tahun. Dari sana saya melihat bahwa banyak pelanggan yang mencari makanan sehat tetapi tidak banyak opsi yang tersedia. Arman mengangguk, tampak berpikir. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Saya sebenarnya tertarik mendanai bisnis kuliner lain sebelumnya. Salah satunya adalah proyek dari seseorang yang mungkin kalian kenal." Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Siapa?" Arman menyeringai kecil. "Rizky Pratama." Aku hampir kehilangan kendali atas ekspresiku, tapi aku segera menenangkan diri. Aku melirik Nadia sekilas sebelum kembali fokus pada Arman. "Oh, saya pernah mendengar namanya." Arman mengangguk. Dia cukup ambisius. Dia ingin membangun jaringan restoran besar, tapi bisnisnya punya banyak masalah. Jantungku berdetak lebih cepat. "Ini kesempatan kami." "Apa masalahnya?" tanyaku, berusaha terdengar hanya sekadar ingin tahu. Arman tertawa kecil. "Rizky itu terlalu percaya diri. Dia agresif dalam ekspansi, tapi dia tidak terlalu memperhatikan stabilitas keuangan perusahaannya." Aku dan Nadia saling bertukar pandang. Arman melanjutkan, "Banyak orang tidak tahu, tapi saya pernah menolak berinvestasi di bisnisnya." "Kenapa?" "Karena laporan keuangannya tidak sehat. Dia terlalu banyak berutang untuk mendanai ekspansi. Jika ada satu kesalahan besar, bisnisnya bisa jatuh dalam sekejap." Aku mencoba menahan senyum. "Ini informasi yang sangat berharga. Jadi, Anda berpikir bisnisnya bisa runtuh?" tanya Nadia dengan nada hati-hati. Arman mengangkat bahu. "Kalau dia tidak mengelolanya dengan hati-hati, ya. Saya sudah melihat banyak pengusaha seperti dia. Terlalu percaya diri, terlalu cepat dalam ekspansi, tapi lupa mengamankan fondasi bisnisnya." Aku meremas jemariku di bawah meja. Jadi, inilah kelemahan Rizky. Dia tampak sukses dari luar, tapi di balik itu, bisnisnya sebenarnya rapuh. Aku harus mencari cara untuk memanfaatkan ini. Sementara Arman melanjutkan pembicaraan, aku sudah menyusun rencana baru dalam pikiranku. Rizky mungkin berpikir bahwa dia sudah memenangkan segalanya. Tapi kali ini, aku yang akan membuktikan bahwa dia salah. Sepulang dari pertemuan dengan Arman, aku dan Nadia duduk di apartemenku, mencerna semua informasi yang baru saja kami dapatkan. "Kita sekarang tahu kalau bisnis Rizky itu rapuh," kata Nadia, sambil mengetik sesuatu di laptopnya. "Tapi kita butuh bukti yang lebih konkret sebelum bisa menjatuhkannya." Aku mengangguk. Kalau benar dia berutang besar untuk ekspansi bisnisnya, pasti ada jejak keuangan yang bisa kita lacak. Kami mulai mencari informasi tentang perusahaan Rizky. Aku masuk ke berbagai situs bisnis, membaca laporan keuangan yang tersedia untuk publik, dan mencoba menemukan celah. Setelah beberapa jam meneliti,
Aku akhirnya menemukan sesuatu. Lihat ini, kataku sambil menunjuk layar laptopku. Nadia mendekat dan membaca data yang kutunjukkan. Dia mengambil pinjaman besar dari beberapa bank dan investor swasta. Itu berarti kalau bisnisnya goyah sedikit saja, dia bisa kesulitan membayar utang-utangnya. Aku tersenyum tipis. Dan kalau para krediturnya mulai kehilangan kepercayaan padanya, mereka bisa menarik investasi mereka. Nadia mengangkat alisnya. Jadi, kita buat mereka kehilangan kepercayaan. Aku mengangguk. Kita hanya perlu sedikit menggoyangkan fondasi bisnisnya. Begitu orang-orang tahu kalau bisnisnya tidak sekuat yang dia klaim, kepanikan akan menyebar dengan sendirinya. Kami mulai menyusun rencana. Kami memanfaatkan koneksi Arman untuk mendapatkan akses ke lebih banyak informasi tentang bisnis Rizky. Dengan bantuan seorang kenalan di dunia perbankan, kami mendapatkan data lebih dalam tentang aliran dana perusahaan Rizky. Dari sana, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Rizky menggunakan aset pribadinya sebagai jaminan untuk beberapa pinjaman bisnisnya. Itu berarti jika bisnisnya gagal membayar utang, bukan hanya perusahaannya yang hancur, kehidupan pribadinya juga akan berantakan. Aku merasakan gelombang kepuasan yang aneh. Dulu, dia memperlakukan aku seperti aku bukan siapa-siapa. Sekarang, aku yang memegang kendali atas hidupnya. Kami mulai menyebarkan informasi secara halus ke beberapa orang yang berpengaruh di dunia bisnis. Kami tidak menyebarkan kebohongan. Kami hanya membiarkan fakta berbicara. Begitu kabar tentang kondisi keuangan Rizky mulai tersebar, efeknya langsung terasa. Investor mulai mempertanyakan stabilitas bisnisnya. Kreditur mulai menekan untuk mendapatkan kepastian pembayaran. Rizky, yang biasanya tampak percaya diri, mulai kehilangan kendali. Bisnis Rizky akhirnya runtuh. Para investor menarik dana mereka. Kreditur mulai menuntut pembayaran. Cabang-cabang bisnisnya satu persatu gulung tikar. Semua yang pernah dia bangun dengan ambisi besarnya, kini hancur dalam waktu singkat. Aku seharusnya merasa puas. Inilah yang aku inginkan sejak awal, keadilan atas semua penghinaan dan pengkhianatan yang dia lakukan padaku. Tapi anehnya, ada perasaan kosong di dalam hatiku. Lalu, suatu hari, Rizky datang menemuiku. Aku tidak menyangka dia akan muncul di depan apartemenku, dengan wajah kusut dan mata yang terlihat lelah. "Dina," suaranya serak, penuh beban. Aku hanya menatapnya dingin. "Kenapa kamu di sini?" Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini terlambat. Tapi aku ingin minta maaf." Aku menyilangkan tangan di dada. "Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan?" Rizky mengangguk. Matanya tampak berkaca-kaca. "Aku tahu aku menghancurkan segalanya. Aku terlalu serakah. Terlalu egois. Aku tidak pernah benar-benar melihatmu selama ini. Sampai semuanya terlambat." Aku menggigit bibir. Dulu, aku begitu mendambakan momen ini, momen di mana Rizky sadar akan kesalahannya dan meminta maaf padaku. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku tidak tahu apakah permintaan maaf itu masih berarti untukku. "Aku kehilangan semuanya, Dina," lanjutnya, suaranya penuh keputusasaan. "Bisnisku, reputasiku, bahkan perempuan itu." Aku tersenyum tipis. "Oh, jadi wanita yang kamu pilih ketimbang aku akhirnya juga meninggalkanmu." Dia mengangguk pelan, tampak malu. Dia pergi begitu tahu aku tidak bisa memberinya kehidupan mewah yang dia inginkan. Aku tertawa kecil. Ironis. Aku menatapnya lama, mencoba mencari tahu apakah ada sedikit pun rasa yang tersisa untuk pria yang pernah menjadi suamiku. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanya kenangan. Dan kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Aku menarik napas panjang sebelum berkata,
Kamu sudah membuat pilihanmu, Rizky. Dan aku sudah membuat pilihanku. Dia menatapku penuh harap. Bisakah kita memulai dari awal? Aku menggeleng. Tidak. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu. Aku melihat matanya meredup. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku melangkah melewatinya, meninggalkan dia yang berdiri diam di depan pintu apartemenku, tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Aku melangkah maju, menuju masa depan yang sudah menungguku. Setelah pertemuan terakhir kami, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam pernikahan ini. Rizky sudah menghancurkan semuanya. Bahkan meski dia akhirnya sadar dan meminta maaf, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah mengkhianatiku. Hari berikutnya, aku menghubungi pengacaraku untuk segera mengurus perceraian. Aku tidak ingin bertele-tele atau memperpanjang drama. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang pantas. Ketika Rizky menerima surat gugatan cerai, dia tidak terkejut. Dia hanya menatapku dengan mata yang lelah. "Jadi, ini benar-benar akhir?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sudah seharusnya. Dia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku pantas mendapatkan ini. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menerima konsekuensinya tanpa mencoba menghindar atau mencari alasan. Proses perceraian kami berjalan cepat. Tidak ada perdebatan sengit. Tidak ada perebutan harta. Karena sejak awal, aku memang tidak menginginkan apapun darinya. Aku hanya ingin kebebasanku kembali. Hari terakhir di pengadilan, sebelum tanda tangan terakhir diberikan, Rizky menatapku lama. "Dina," panggilnya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa?" Dia menelan ludah, seolah ragu untuk berbicara. Tapi akhirnya, dia berkata, "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang lebih baik dari yang pernah kuberikan padamu." Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku sudah menemukannya, Rizky. Kebahagiaanku adalah ketika aku akhirnya terbebas darimu." Tanda tangan terakhir diberikan. Perceraian kami resmi diputuskan. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, hanya kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tersenyum dengan tulus. Aku akhirnya benar-benar merdeka. Kisah Dina mengajarkan kita bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan dendam yang menyakitkan. Terkadang, keadilan datang dengan sendirinya, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah melangkah maju tanpa membawa beban masa lalu. Jika kamu pernah dikhianati atau disakiti, ingatlah bahwa harga dirimu lebih berharga daripada meratapi orang yang tidak menghargaimu. Jangan takut untuk meninggalkan hal yang sudah tidak bisa diperbaiki dan mulailah kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan sejati datang dari kebebasan dan mencintai diri sendiri. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.